Sejumlah mahasiswa di Kota Cilegon mengkritik pemerintah Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta. Kritikan mahasiswa disampaikan melalui unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Cilegon, Jumat 29 Desember tahun 2023, sempat terjadi gesekan antara mahasiswa dan polisi. Sejumlah mahasiswa bahkan terlihat menaiki pagar kantor. Hal itu terjadi karena mahasiswa ingin ditemui oleh Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta. Perwakilan mahasiswa, Arifin Solahuddin menjelaskan, hal pertama yang dikritisi mahasiswa adalah 10 janji kampanye yang dijanjikan Heldy dan Sanuji. Kemudian, mahasiswa menyoroti tentang pengangguran. Data pengangguran tahun 2023 yang dirilis BPS Kota Cilegon menunjukkan tingkat pengangguran Kota Cilegon pada angka 7,5% dan masih menjadi salah satu kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Banten. Sejalan dengan fakta besarnya pengangguran di Kota Cilegon, sebanyak 16.460 masyarakat di Kota Cilegon masih berada di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya itu, Kota Cilegon juga menghadapi permasalahan kesehatan yang serius. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan penderita HIV/AIDS di Kota Cilegon mencapai angka 104 kasus. Tidak berhenti sampai di situ, sebanyak 944 balita di Kota Cilegon mengalami stunting. Kota Cilegon juga menghadapi permasalahan ISPA yang serius. Kasus ISPA di Kota Cilegon tercatat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan sekitar 17.382 masyarakat Kota Cilegon menderita penyakit ISPA. Permasalahan pembangunan infrastruktur pun tidak kalah semrawutnya di Kota Cilegon. Hari ini adalah bicara soal 10 janji kampanye yang dijanjikan oleh Pak Heldy di tahun 2019 lalu. Ini juga kita sangat menagih janji menagih janji yang dijanjikan oleh Pak Heldy karena masih banyak yang tidak sesuai dengan target. Nah, ini juga bicara soal bagaimana Pak Heldy pernah menyampaikan bahwa jika tidak 3 tahun tidak terlaksana, dia siap mundur. Maka dia masih punya waktu untuk 2 bulan untuk menyelesaikan program kerjanya. Jika tidak terselesaikan, silahkan mundur. Kami tidak akan maksa untuk mundur, silahkan sadar untuk mundur karena itu yang disampaikan oleh beliau pada saat penyampaian janji kampanye. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon mengalami kemangkrangan dan ketidakjelasan keberlanjutannya, mulai dari pembangunan megaproyek JLU Cilegon, Gedung Kejaksaan Negeri di JLS, proyek pasar rakyat, pembangunan air teh di 43 kelurahan, dan RSUD Kota Cilegon. Sayangnya, segudang permasalahan di Kota Cilegon sama sekali tidak membuat pemerintah Kota Cilegon bergeming dan hanya fokus pada berbagai kegiatan yang sifatnya hanya seremonial dan pencitraan semata. Segudang permasalahan di Kota Cilegon menunjukkan buruknya pengelolaan organisasi dan pengelolaan sumber daya di pemerintah Kota Cilegon. Siapa yang mau bicara?